Sultan Muhammad Banten adalah putra dari Sultan Maulana Yusuf, penguasa kedua Kesultanan Banten. Ia naik tahta pada usia 9 tahun setelah ayahnya wafat, dengan didukung oleh para ulama. Meskipun masih muda, Sultan Muhammad berhasil menduduki tahta berkat dukungan kuat dari ulama yang menentang klaim pamannya, Pangeran Jepara, yang merasa lebih berhak atas tahta. Sultan Muhammad Banten naik tahta pada tahun 1580 Masehi. Dan dikenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Banten Surosowan, atau Pangeran Ratu Ing Banten selama masa pemerintahannya, segala urusan pemerintahan ditangani oleh Mangkubumi, dan Sultan Muhammad dibimbing oleh seorang kadi, Hakim Agung. Pada masa ini, Banten mulai membangun hubungan dagang dan diplomasi dengan negara-negara luar, termasuk Inggris dan Belanda III. Penguatan Islam, seperti pendahulunya, Sultan Muhammad juga mendorong Islamisasi di wilayah kekuasaan Banten, termasuk memperkuat institusi keagamaan dan hukum Islam. Untuk memperluas wilayah Kesultanan Banten, Sultan Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang, yang saat itu merupakan wilayah strategis di Sumatera. Tujuannya adalah menyebarkan agama Islam dan menguasai jalur perdagangan dan menyaingi pengaruh Portugis serta VOC di wilayah itu. Sultan Muhammad Banten yang ketiga ini, dikisahkan wafat saat dalam posisi berzikir, di saat perang tengah berkecamuk melawan pengaruh kekuatan asing Portugis. Fasal Kesultanan Banten termasuk Kedatuan Tulang Bawang. Di atas geladak kapal Indra Jaladri, sesaat jeda untuk sholat berjamaah. Peluru yang tak meletup yang ditembakkan diarahkan dan mengenai tubuh sang Sultan Muhammad. Dalam kondisi zikir setelah sholat, tubuh Sultan Muhammad itu terkulai lemas, diiringi tangis pilu prajurit Surosowan yang masih tegak di medan perang dalam posisi gagah perkasa. Sultan Muhammad Banten wafat dalam usia muda. Sekitar tahun 1596, di usia 25 tahun, dalam peristiwa ekspedisi militer ke Palembang, dan wafat di medan perang. Wafatnya beliau tentunya membawa kesedihan warga seluruh Banten. Sultan Muhammad memimpin Kesultanan Banten, dari tahun 1580 Masehi sampai dengan 1596 Masehi. Selain menjadi Sultan di Banten, Sultan Muhammad adalah seorang santri dan anak yang soleh. Beliau belajar agama dari Kiai Dukuh, Syekh Muhammad Madani Syah, dan setelah wafat, beliau meninggalkan seorang anak yang baru berusia sekitar 5 atau 6 bulan dari Permaisuri Ratu Anagiri, putri dari Mangkubumi, yang bernama Pangeran Abu Al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir dari Banten. Anak inilah yang menggantikan pemerintahannya. Karena masih di bawah umur, pemerintahan dijalankan oleh para wali raja atau pejabat kepercayaan kerajaan, seperti Pangeran Rana Manggala, dan para ulama dan pembesar istana. Nantikan part selanjutnya. Kisah Kesultanan Banten keempat, Sultan Abu Al-Mutahir Mahfud Abdul Qadir, anak dari Sultan Muhammad Banten, cucu dari Sultan Maulana Yusuf. Dan beliau masih garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon.